Selamat bertemu lagi Ibu Bapak dan Saudara semua, Shalom. Ini adalah renungan dengan tema syarat-syarat mengikut Yesus berdasarkan Injil Matius pasal 16 ayat 24 hingga 28. Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin masuk ke dalam suatu kelompok tertentu. Contohnya seorang anak yang ingin masuk sekolah dasar, dia harus sudah mencapai umur 6 tahun. Itulah syaratnya. Atau seorang anak muda yang ingin kuliah di perguruan tinggi tertentu, dia harus lulus ujian seleksi, harus membayar sejumlah uang, dan sebagainya. Adakah syarat untuk menjadi anggota gereja? Jelas ada. Syarat formalnya ialah mengikuti pelajaran iman Kristiani yang disebut katekisasi selama beberapa bulan, lalu menyatakan kesungguhannya di depan banyak orang dan menerima baptisan. Itu adalah syarat-syarat yang dibuat oleh gereja bagi semua orang yang ingin menjadi anggotanya. Tetapi syarat itu tidak sama dengan standar atau ukuran yang diminta oleh Tuhan. Memang betul, menjadi anggota gereja tidaklah otomatis menjadi pengikut Yesus. Ada banyak orang Kristen nominal atau Kristen KTP. Cuma di dalam KTP-nya saja dia disebutkan beragama Kristen. Tetapi dalam perilaku sehari-hari sama sekali dia tidak menunjukkan sebagai seorang pengikut Kristus. Kalau begitu, apa syarat yang diminta oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya? Dia sendiri menetapkannya ketika berkata kepada para muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Matius 16:24. Menyangkal diri artinya berkata tidak. Ketika saya diperiksa oleh polisi karena dituduh mencuri dompet orang lain, padahal saya tidak melakukannya, saya menyangkal tuduhan dari polisi. Menyangkal diri artinya kita berkata tidak kepada diri sendiri di dalam setiap peristiwa di dalam hidup ini dan berkata ya kepada Allah. Dengan begitu, kita untuk seterusnya melengsarkan diri sendiri dan menempatkan Allah di tempat yang paling utama. Menyangkal diri itu berarti menghilangkan diri sendiri sebagai prinsip hidup yang utama, dan sebaliknya menjadikan Allah sebagai prinsip yang memerintah, yang mengendalikan dan menguasai hidup kita. Saudara, menyangkal diri untuk 1 kali, 2 kali saja barangkali tidak terlalu sulit. Tetapi menyangkal diri setiap kali, setiap hari, dan harus selalu dilakukan pasti amat sangat sulit. Sebagai manusia, kita berulang kali gagal untuk menyangkal diri. Berkali-kali kita kembali mementingkan diri sendiri, mengagungkan diri sendiri, dan akhirnya kita pun jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus mengakui bahwa kita ini sungguh lemah. Tuhan Yesus sendiri pernah mengingatkan para muridnya, roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41, Markus 14 ayat 38. Jadi kita harus mengakuinya dengan jujur di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita mampu melakukan syarat yang pertama ini. Syarat yang kedua, kita harus mau memikul salib kita. Artinya kita harus memikul beban atau membayar harga yang Tuhan sendiri tetapkan. Hidup Kristiani adalah hidup yang melayani dengan penuh pengorbanan. Sebagai pengikut Yesus, kita mungkin harus melepaskan ambisi pribadi kita demi melayani Kristus. Seseorang yang mau melayani Kristus mungkin harus meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi demi melayani Allah melalui pelayanannya kepada sesama. Singkatnya, kenikmatan di dalam menonton film, atau berkumpul bersama keluarga, atau bersantai ria bermain-main dengan teman-teman, seringkali harus dilepaskan demi menjalankan tugas sebagai pendeta atau sebagai penatua
atau sebagai warga gereja biasa demi mengunjungi orang yang sakit atau melakukan satu pelayanan. Saudara, salib adalah beban yang harus dipikul, harga yang harus dibayar. Ada orang yang membayarnya dengan menanggung akibat dikucilkan oleh keluarganya. Ada yang membayarnya dengan tidak menerima warisan dari orang tuanya. Ada yang membayarnya dengan dipecat dari tempat kerjanya. Salib yang dipikul itu adalah konsekuensi, akibat dari pilihannya untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Barulah sesudah kita bersedia menyangkal diri dan memikul salib kita sendiri, maka kita pun baru layak untuk mengikuti Yesus. Inilah syarat yang sangat berat, sama sekali tidak mudah. Namun Yesus mengingatkan, andaikan orang selalu mencari rasa aman, andaikan dia mendapatkan seluruh dunia ini, andaikan hidupnya menjadi tidak berarti, apa yang dapat dia lakukan untuk mendapatkan hidupnya kembali? Yang pasti dia akan kehilangan nyawanya. Namun jika orang kehilangan nyawanya karena imannya kepada Yesus, dia pasti akan mendapatkannya kembali. Karena Allah Sang Pencipta sanggup memberikan nyawa yang hilang itu, karena kita adalah umat-Nya. Inilah keyakinan dan iman yang teguh dari umat Allah yang telah menjadi korban sebagai syahid, sebagai martir yang mati karena mempertaruhkan imannya kepada Allah. Tidak ada pemberian yang lebih berharga bagi Allah selain daripada diri dan hidup kita sendiri. Dan itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan semua umat Kristus di dalam surat Roma pasal 12. Demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara, apa yang lebih berharga daripada tubuh kita? Tentulah jiwa, nyawa, dan roh kita. Itu yang jauh lebih berharga daripada tubuh. Namun Allah tidak berkenan menerima persembahan nyawa, jiwa, dan roh kita, karena Dia masih memerlukan persembahan tubuh kita untuk dapat melayan Dia dan umat-Nya. Karena itu, di dalam Perjanjian Lama kita membaca kisah tentang Ishak dipersembahkan oleh bapaknya, Bapa Abraham. Tetapi Allah menolak persembahan Ishak sebagai korban bakaran. Allah hanya ingin menguji iman Abraham. Apakah dia lebih taat kepada Allah atau lebih mengutamakan dirinya sendiri? Saudara, jelaslah menjadi pengikut Yesus sama sekali tidak mudah. Karena itu menuntut pengorbanan dari kita. Kita harus siap menyangkal diri dan memikul salib masing-masing. Namun upah yang akan kita terima nanti jauh lebih besar dibandingkan dengan semua pengorbanan yang kita berikan. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Matius 19 ayat 29. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Maha Pengasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Engkau mengingatkan kami bahwa menjadi pengikut Kristus sama sekali tidak mudah. Kami dituntut untuk setiap kali menyangkal diri dan memikul salib masing-masing. Itulah harga yang harus kami bayar untuk menjadi umat-Mu. Berilah kami kerelaan dan kesiapan, kemauan untuk menjadi umat-Mu yang setia. Biarlah kami boleh menjadi umat-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah dan sakit. Berilah kekuatan dan kesembuhan kembali kepada mereka. Berkatilah semua obat yang dimakan, diminum, begitu juga istirahat yang harus dijalani. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang mendampingi para kekasih yang sedang sakit. Berilah kepada mereka kesabaran, sukacita untuk meladeni,
mendampingi keluarga yang sedang sakit. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang kehilangan para kekasih, yang telah Tuhan panggil meninggalkan dunia fana ini. Berilah kekuatan untuk menjalani hidup tanpa kehadiran kekasih yang telah lebih dahulu dipanggil pulang. Kami mendoakan gereja-gerejamu di segala tempat dan penjuru. Berilah kesabaran dan kekuatan untuk terus melayani dan memberitakan Injil-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.